Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami Ramadan wa nufallalana bil qiyami wa tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sayyidina wa sahibil burhan wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil furqan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari ke-7 bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah menjalani kewajiban berpuasa selama 1 minggu. Oleh karena itu kita patut menyampaikan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan izin kepada kita untuk bersama bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah, dan kita patut bersyukur kepadanya karena bulan Ramadan ini kita melaksanakan seperti biasanya, membandingkan 2 tahun yang lalu. Kita laksanakan ibadah puasa dengan segala amalia yang ada di dalamnya dengan terbatas karena COVID-19, namun sampai saat ini belum pulih sepenuhnya. Marilah kita kembali berupaya meningkatkan iman dan takwa, melakukan ibadah dan amalia dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang berkah, memberikan rahmat kesehatan, memberikan rahmat kesempatan dan keikhlasan, agar kita dapat menyelesaikan kewajiban puasa kita sampai dengan akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini ingin berbagi dengan jamaah sekalian, mengutarakan satu topik dalam kultum ini dengan judul 3 golongan manusia dalam memahami Al-Quran, dengan mengajak kepada jamaah sekalian kita menelaah bersama dari salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Topik ini kami kutip dari web atau laman islamkafa.id.com berkenaan dengan bulan suci Ramadan ini, di mana di dalam bulan Ramadan ini Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang di pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat,
dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Surah Al-Fatir ayat 32 ini, para ulama atau mufassirin sepakat bahwa makna orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami yang tersebut dalam ayat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka makna ayat di atas adalah Allah mewariskan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 46, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dengan demikian itu kami telah menjadikan kamu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang adil. Namun demikian, di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengamalkan Al-Quran terbagi menjadi 3 golongan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, golongan pertama yakni orang yang menganiaya diri sendiri, zalimun li nafsi, sebagai orang yang melalaikan sebagian dari kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan sebagian hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama kita juga memberikan pengertian zalimul li nafsi, menganiaya diri sendiri, sebagai orang yang sami'na wa wasaina, artinya mendengarkan, mengetahui Al-Quran itu, tetapi mereka ingkari. Imam Al-Maraghi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa golongan zalimun li nafsi ini amal buruknya lebih berat dibanding dengan amal baiknya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa zalimun li nafsi adalah orang yang memahami makna Al-Quran, mengetahui bahwa ini perintah, ini larangan, namun ia mengabaikan. Ia lebih banyak melakukan tindakan sesuai kemauannya, atau dengan kata lain, orang ini lebih banyak meninggalkan kewajiban dan melakukan banyak kemaksiatan. Jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karena itu, zalimun li nafsi ini, bahwa ulama kita juga mengatakan timbangan amal buruknya lebih banyak dibandingkan dengan timbangan amal baiknya. Golongan yang kedua, jamaah sekalian, dari surah Al-Fatir ayat 32, wa minhum muqtasida, yaitu golongan pertengahan. Apa yang dimaksud dengan golongan pertengahan ini? Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan tentang golongan kedua ini sebagai orang yang timbangan amal baiknya dengan timbangan buruknya seimbang. Ya. Ulama kita yang lainnya mengatakan golongan muqtasid ini adalah orang yang memahami Al-Quran sehingga ia selalu melakukan perbuatan yang wajib, melakukan amal soleh, namun demikian masih suka
atau masih sering melakukan perbuatan-perbuatan tercela, baik haram maupun makruh, atau dikatakan mendengar sepertinya tidak didengar, tidak memperdulikan peringatan-peringatan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, seperti pada surah Al-Isra ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sharrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru wa ma yasiduhum illa nufura." Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan itu agar mereka selalu ingat, dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga dari surah Al-Fatir ayat 32. Wa minhum sabiqun bil khairat, yaitu orang yang bersegera dalam mengerjakan amal soleh. Inilah golongan paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita yang lain juga mengatakan bahwa wa minhum sabiqun bil khairat adalah golongan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaati. Mereka inilah orang yang taat dan istiqamah, mengerjakan segala kewajiban dan meninggalkan seluruh larangannya. Oleh karena itu, golongan yang ketiga ini, sebagian ulama juga mengatakan bahwa orang ini timbangan amal baiknya lebih banyak dibanding dengan timbangan amal buruknya. Dalam Quran surah Al-Waqiah, golongan ketiga ini diistilahkan dengan Al-Muqarrabun. Nasib golongan ini di akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang beriman paling dahulu, ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin naim, berada dalam jannah kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, tiga kelompok di atas memang akhirnya dinyatakan semuanya akan masuk surga karena mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertauhid. Namun kelompok zalimun li nafsi berada pada posisi terancam karena akan melewati proses hisab yang berat dan belum tentu mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kelompok sabiqun bil khairat, sami'na wa ata'na, yaitu golongan kaum muslim yang istiqamah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, juga menjalankan amalan-amalan sunnah dan menjauhi perbuatan makruh, apalagi dengan haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat baik untuk diri pribadi maupun pada jamaah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum binafsi bitaqwallah, wa akhiru da'wana wabillah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.